Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan nama Koswara, guru mapel kimia dari SMA 5 Cimahi, mau mencoba menyampaikan paparan materi mengenai polimer. Adapun materi yang akan kita bahas, pertama adalah tata nama polimer, yang kedua penggolongan polimer, sifat-sifat polimer, reaksi polimer, dan kegunaan dan dampak polimer. Yang pertama, tata nama polimer. Untuk penahan polimer itu berdasarkan monomernya, ya. Ada monomer yang hanya terdiri dari satu kata. Diawali dari kata poli plus monomer. Contoh, kalau monomernya atau unit terkecilnya adalah etena, maka nama polimernya adalah polietena. Kalau monomernya stirena, maka nama polimernya polistirena. Yang kedua, monomer yang terdiri satu kata. Misalkan satu pentena, maka penamanya sama dengan diawali dengan kata poli dan berakhir dengan monomernya. Jadi misalkan kalau monomernya satu pentena, maka nama polimer ya poli satu pentena. Yang kedua berdasarkan taktisitas. Maka pola penamanya adalah awali dari isotaktik, iso atau sindotaktik plus poli plus monomer. Nah, misalkan namanya polistirena, ya stirena. Maka untuk penamanya adalah isopolistirena. Anda lihat strukturnya ya. Jadi disusun oleh monomer stirena dengan gugus fungsi penil yang sama. Yang kedua berdasarkan isomer. Polanya adalah cis atau trans, diikuti nama nomor ikatan, diikuti poli dan monomer. Contoh, misalkan strukturnya adalah sebagai berikut. Maka apa penamaan dari struktur ini? Kalau kita lihat dari strukturnya ini adalah posisi trans, artinya menyeberang. Nama monomernya adalah isopren. Maka untuk penamaannya itu disebut trans 1,4 polyisopren. Gitu ya. Begitu pula untuk struktur berikut ini. Ya, jadi kalau kita lihat strukturnya ini isomer geometris. Ya, nah posisinya adalah cis, artinya serhadap. Maka penamanya adalah diambil dari kata cis. Yang kedua itu nama ribusnya 1,4. Nama induknya polyisopren. Ya, jadi nomor ikatannya terikat pada nomor 1 dan nomor 4. Berikutnya tata nama polimer berdasarkan unit dasar atau disebut dengan istilah IUPAC. Untuk memberikan aturan penamaannya dalam mengidentifikasi dulu unit struktur terkecil atau namanya kru ya. Yang kedua menentukan subunitnya sebagai prioritas berdasarkan ikatan yang ditulis dari kiri ke kanan. Yang ketiga memberikan substituen, yang keempat memberikan nama diawali dengan poli dan diikuti dengan nama kru yang kedua. Nah, sebagai contoh adalah struktur senyawa ini ya. Ini nama polimernya adalah poliheksana diamin. Ya, poliheksana diamin ini nama grupnya ya, ya sudah merupakan gabungan. Kru itu gabungan. Oke. Sekarang kita akan melihat dari penggolongan polimer berdasarkan jenis polimernya dulu ya.
Penggolongannya ada polimer sintetis, yakni polimer yang tidak ada di alam, merupakan hasil sintetis manusia atau dibuat oleh manusia. Contohnya adalah gambar ini dakron, ya dakron, nilon, yaitu termasuk ke dalam polimer sintetis. Yang kedua ada disebut polimer semi sintetis, yakni polimer yang diperoleh dari hasil modifikasi polimer alam dan bahan kimia. Contohnya adalah selulosa nitrat. Yaitu. Kemudian ada yang disebut dengan polimer alam, yakni polimer yang sudah tersedia di alam, yang berasal dari makhluk hidup yang sedang kita temukan. Contohnya adalah karbohidrat, ya, yang mengandung amilum, selulosa, protein, asam nukleat, dan karet alam. Nah, ini lihat gambarnya seperti ini. Oke. Jadi berdasarkan asalnya itu ada polimer sintetis, yang kedua ada polimer. Selanjutnya kita akan lihat penggolongan monomer berdasarkan jenis monomer yang dibentuk. Apabila monomer itu adalah sama, ya monomer sama, contoh misalkan dari vinil klorida, nah, maka monomer tersebut bergabung membentuk unit yang terbesar atau namanya foli. Contoh monomernya adalah vinil klorida, maka polimernya adalah polivinil klorida. Ya unitnya sama, termasuk juga protein yang berasal dari asam amino, kemudian karet alam dari isopren. Ya, jadi homopolimer itu adalah polimer yang dibangun dari monomer yang sama. Yang kedua, ada kopolimer, yakni polimer yang disusun dari monomer yang berbeda. Monomernya berbeda antara satu dengan yang lain. Contohnya adalah nilon. Ya, jadi gambarnya seperti ini, saudara. Jadi, berikutnya adalah penggolongan polimer berdasarkan ketahanan terhadap panas atau kekenyalan. Satu, ada yang disebut dengan termoplastik. Jadi polimer yang memiliki sifat berat molekulnya sangat kecil, tidak tahan panas. Jadi bila dipanaskan sangat akan lunak. Jika dingin akan mengeras. Nah, ini dapat dibentuk ulang. Ya, mudah dalam proses yang sesuai. Nah, contohnya adalah paralon atau polivinil klorida. Ini gambarnya seperti ini, saudara. Yang kedua ada thermosting. Ya, ini polimer yang tahan panas. Jika didinginkan mengeras. Tidak bisa dibentuk ulang. Ya. Jadi pada suhu panas yang tinggi saja dapat meleleh. Tahan terhadap asam dan basa. Nah, contohnya adalah baklit dan polyester. Nah, gambarnya seperti ini, saudara. Ini baklit itu contohnya pada alat-alat listrik, ya. Yang ketiga ada elastomer, polimer yang elastis yang dapat dibentuk, ditarik, maka akan kembali ke awal. Contohnya adalah SBR karet sintetis. Itu gambarnya. Yang kedua berdasarkan susunan rantainya, ya ada yang lurus, ada yang bercabang. Ya, supaya yang lurus contohnya adalah PPC vinylklorida, yang bercabang contohnya adalah glikogen. Ya, glikogen itu adalah pada karbohidratnya. Salah satu. Dan kemudian ada polimer yang cross, yang bersilang.
Tuh, ya. Jadi itu gambar strukturnya. Jadi dasar susunannya ada yang rantai lurus, ada yang bercabang, ada yang cross. Kemudian ditinjau dari penggunaannya, ada serat, ada yang berbentuk plastik ya, polimer serat dan polimer plastik. Kalau serat contohnya nilon, dakron yang sering kita gunakan untuk bantal ya. Kalau polimer yang eh, itu pada contohnya PVC ya. Nah, berikutnya sifat-sifat polimer ini ada yang memiliki sifat mekanik, ada sifat fisik ya. Sifat mekanik contohnya kekuatannya, ketangguhannya. Kalau sifat fisik polimer ada yang rantai, ada yang rantai panjang, ya ada dusun berantai, ada yang bercabang, ada yang ikatan silang. Kemudian sifat polimer yang berikutnya adalah sifat termopolimer, ya, meliputi koefisien pembawaan, panas jenis, titik tahan panas, dan koefisien hamparan. Yang terakhir adalah stabilitas dan kelenturan dan ketahanan terhadap mikroorganisme. Nah, reaksi polimer kita bagi dua, ya, satu polimer adisi, yakni polimer yang dibangun dari monomer-monomer ikatan tunggal, tidak ada eh, molekul yang hilang, ya. Contohnya alkena melalui polimerisasi jadi polialkena, ya. Contoh polimerisasi adisi itu secara alami ada pada karet yang disebut dengan poliisopren. Ya, yang kedua juga pada adisi sintetis, ya. Contohnya adalah PVC. Berikutnya ada polimer kondensasi, yaitu polimer yang digabung dari monomer-monomer tetapi ada molekul yang hilang, ada molekul yang lepas. Nah, ini reaksi secara umumnya. Contohnya adalah pada eh, protein yang dibangun dari asam amino, ya. Kalau pada yang sintetis contohnya adalah pembentukan nilon atau poliamida yang dibangun dari asam adipat dan heksametildiamin. Sekarang apa sih dampak dan kegunaan polimer? Kita mulai dari polimernya adalah polietena, jenis monomernya etilen. Kegunaannya sebagai pembungkus atau kantong plastik, ya, untuk ember, panci. Yang kedua, polipropilen, monomernya propilen. Gunanya sebagai karung tali plastik botol minuman. Yang ketiga, teflon, monomernya tetrafluoroetilena. Kegunaannya sebagai bahan plastik yang tahan panas. Ya, pada penggorengan anti lengket, panci, ya, tangki, dan seterusnya. Berikutnya ada PVC, polyvinyl klorida. Nama polimernya, monomernya etilen. Kegunaannya pada selang, ya, piringan hitam. Baklit, monomernya fenol dan formaldehida. Contoh baklit adalah pada peralatan listrik, ya, seperti isolator di toilet atau kabinet radio. Nah, kemudian yang digunakan pembuatan lembaran laminasi, ya, serta perekat polywood. Kemudian berikutnya ada polimetil metakrilat PMMA. Monomernya metil metakrilat. Kegunaannya untuk bahan pencaur gelas, ya, dengan logam. Contoh pada lampu belakang mobil, kaca jendela, badan pesawat. Kemudian yang berikutnya adalah serat akrilat. Monomernya asam akrilat. Nah, ini polimer ini dipakai pada jaket,
Ya, kaos kaki, untuk karpet, pakaian dalam. Kemudian nilon, ya, contohnya adalah pada jas hujan, parasit, tenda, ya. Kemudian karet alam, isofren, gunanya pada ban. Kemudian polivinil alkohol atau etanol, contoh untuk bak air. Reaksi polimernya itu ada dua, ya. Tadi satu polimerisasi adisi, yang kedua kondensasi. Ya, ini satu reaksinya, saudara. Ya, barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan suatu bahan pembelajaran untuk dikaji dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi